Kita mulai dulu. Kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan kali ini seperti yang Ustazah bilang hari Senin kemarin, kita lanjut ke materi tema 2, persatuan dalam perbedaan. Untuk MUPEL SPDP, nanti kita akan mempelajari tentang pola lantai dalam gerak tari ya. Nah, ini pola lantai dalam gerak tari yang sebelumnya sudah Ustazah beri tugas yang kemarin di buku tema PIK 6B, yang kemarin yang 6A sudah Ustazah bahas bareng-bareng. Tapi untuk 6B-nya belum. Insya Allah nanti kita ketemu di minggu depan ya, hari Senin untuk yang 6B. Ustazah hari ini tidak terlalu panjang, cuma nanti sekilas tentang materi apa saja yang nanti kita akan pelajari. Dan tolong nanti selesai dari Gmeet, sebentar. Selesai dari Gmeet, kalian buka Google Classroom seperti biasa, mencatat karena materi yang SBDP kemarin di buku tematik 6B itu masih sedikit dan materi ini nanti digunakan untuk ujian sekolah ya. Begitu. Lanjut ya. Materi kali ini nanti yang kita akan bahas tentang pola lantai dalam seni tari. Unsur utama seni tari itu nanti ada 3 teman-teman. Ada Wirogo, ada Wiromo, dan ada Wiroso, gitu ya. Yang pertama, Ustazah bacakan dulu yang Wirogo. Wirogo itu atau kita sering menyebutnya kalau bahasa Jawa rogo, dalam konteks seni tari itu ya berarti gerakan begitu ya. Untuk Wirogo, jadi gerakan saat kalian menari. Untuk yang Wiromo atau kita dalam bahasa Indonesia itu irama. Jadi dalam seni pertunjukan tari itu musiknya atau iringan dalam seni tari begitu. Untuk yang Wiroso atau rasa itu apa yang akan disampaikan dari tarian kita, rasa atau pesan yang akan disampaikan si penari gitu ya. Jadi ada 3 unsur, Wirogo, Wiroso, dan Wiromo. Nah, kita lanjut ke pola lantai dalam gerak tari. Gerak tari itu nanti akan dibagi menjadi 3 teman-teman. Kalau di bukumu tematik 6B belum ada, jadi nanti silakan ini dicatat di buku catatannya. Seperti kemarin nanti kalau kita tatap muka, catatannya akan Ustazah tanda tangan. Yang pertama, gerak tari yang pertama yaitu gerak tari klasik. Gerak tari yang menirukan kegiatan manusia. Selain itu, gerak tari klasik itu dapat menirukan gerakan hewan tertentu juga. Ini contohnya adalah tari topeng, tari golek, tari bedoyo untuk yang gerak tari klasik. Yang kedua, gerak tari kerakyatan, yaitu gerakan yang meniru kegiatan dan emosi manusia atau perangai hewan. Ini contohnya nanti ada tari reog, ponorogo, sama tari ketok tilu. Terus yang ketiga, gerak tari kreasi baru. Ini gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang sudah ada, misalnya tari klasik atau tari kerakyatan yang dikembangkan atau dimodifikasi begitu ya, sesuai dengan zamannya. Ini contohnya adalah tari saman yang dari Aceh, tari kecak dari Bali. Itu contoh, 2 contoh dulu ya, nanti bisa dicari di buku kalian yang lain. Lanjut, pola lantai. Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai itu merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Jadi saat pementasan agar tariannya itu akan terlihat bagus, rapi, dan sempurna, dan kekompakan juga ya. Untuk pola lantai itu nanti berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Jadi
sebelum ada pertunjukan tari itu harus benar-benar latihan dan menguasai pola lantainya, begitu ya teman-teman. Nah, untuk pola lantai itu nanti bisa dibentuk secara tunggal kalau tariannya tunggal, berpasangan kalau berpasangan, dan nanti juga ada yang berkelompok gitu. Nah, kemarin sudah Ustazah beri tugas, ada macam-macam pola lantai. Ini nanti Ustazah bagi menjadi 2 pola lantainya agar lebih paham begitu. Sebentar, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan? Teman-teman? Cek. Lanjut ya. Gimana? Ada yang tanyakan? Tidak, Us. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ya. Pola lantai dalam seni tari nanti Ustazah bagi menjadi 2 teman-teman. Maaf, sebentar. Pola lantai yang pertama itu nanti pola lantai garis lurus begitu ya. Nanti juga ada yang garis lengkung. Sebentar, Ustazah langsung tampilkan gambarnya saja ya. Nah, ini. Yang pola lantai garis lurus itu nanti ada pola horizontal, ada pola diagonal, ada pola vertikal, ada pola zigzag. Ini nanti juga ada yang pola segi 4, pola segi 5, dan pola segitiga. Itu untuk yang pola garis lurus. Sedangkan untuk yang pola garis lengkung itu nanti ada pola lengkung yang ke depan, ada pola lengkung yang ke belakang, ada yang membentuk angka 8, dan banyak sekali nanti yang terakhir ini adalah pola lingkaran. Ya. Nah, ini contoh gambar dari pola lantai vertikal tari Yaspan sama dari Papua. Kemarin yang pakai untuk tugas itu ada tari serimpi. Nah, itu tari serimpi itu juga vertikal. Terus yang terakhir itu tari baris cangkedan dari Bali. Terus lanjut, ini contoh pola lantai diagonal. Terus ini pola lantai lingkaran, ada Maadang Toraja kemarin sudah ada nih dicontoh. Tari randai dari Sumatera Barat ini juga lingkaran. Sampai sini pola lantai ada yang ditanyakan? Masih lumayan gampang ya untuk yang pola lantai. Lanjut ya. Pola lantai tari. Nah, ini nanti ada, tadi Ustazah sudah bahas tentang tarian itu ada yang tunggal, ada yang berpasangan, ada yang berkelompok. Ini Ustazah kelompokkan yang pertama tari tunggal. Aduh, pencet terus Ustazah. Ini pakai HP soalnya Ustazah, maaf ya. Yang pertama tari tunggal itu tari yang dilakukan oleh 1 orang penari atau banyak penari secara bersama-sama, tapi di tariannya itu tunggal gitu ya. Pola lantai dari tari tunggal itu biasanya berbentuk horizontal, vertikal, atau nanti juga diagonal. Contoh tari tunggal itu ada tari jaipong. Sama ini Ustazah beri contoh topeng kelana. Nanti silakan dicari di Google atau di buku contoh lainnya yang dari tari tunggal ya. Yang kedua, tari berpasangan. Ini tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Tari berpasangan itu dapat dilakukan banyak penari secara berpasang-pasangan. Jadi banyak juga bisa, tapi modalnya berpasangan. Pola lantai dari perpasangan itu berbentuk horizontal sama ya. Vertikal juga bisa, diagonal juga bisa. Ini contohnya tari serampang 12 sama tari payung. Ini contohnya hanya Ustazah beri 2. Nanti bisa cari lagi di Google atau buku materi. Yang nomor 3 tari kelompok. Ini tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok itu bisa berupa melingkar atau bentuk lingkaran,
atau nanti angka 8 atau nanti juga bisa melengkung. Ini contohnya tari piring, tari lego-lego. Nanti ada tari kecak begitu ya. Dan cari contoh lainnya lagi ya. Gitu. Hanya itu yang Ustazah sampaikan karena materi seni tari untuk yang tema 2 itu hanya pola lantai. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Tidak. Tidak. Masih gampang ya. Untuk minggu depan kita nanti ada latihan soal untuk menghadapi PTS. Jadi silahkan dipersiapkan materi. Kita sudah ada 2 materi atau 2 bab. Satu kemarin tentang karya seni patung dan hari ini tentang pola lantai dalam seni tari. Jadi ada 2 bab. Minggu depan di hari Rabu dipersiapkan, nanti Ustazah beri soal latihan untuk latihan PTS kita di bulan September ya. Selesai dari Gimet ini silakan nanti langsung ke